Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kita semuanya sehat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengecek dulu ya kehadiran kalian, apakah semuanya telah terhubung dalam Google Meet ini. Alhamdulillah semuanya telah terhubung. Kita langsung saja pembelajaran ini. Materi hari ini adalah turunan fungsi aljabar. Sekarang adalah pertemuan kedua dari bab turunan. Silakan kalian simak dan pahami apa yang saya jelaskan nanti, apa yang saya presentasikan ke kalian, pahami dan cermati ya. Oke, kita mulai saja. Saya akan presentasi. Turunan fungsi aljabar. Pada materi hari ini, turunan fungsi aljabar, ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan limit fungsi. Yang kedua adalah penyelesaian turunan fungsi aljabar dengan menggunakan aturan turunan. Dan materi yang ketiga adalah menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Gradien garis singgung suatu kurva itu merupakan penerapan dari turunan fungsi aljabar. Pertama, kita belajar dulu apa itu fungsi aljabar. Jadi, fungsi aljabar itu disimbolkan dengan fx atau y. Fungsi aljabar itu apa sih? Fungsi aljabar itu adalah fungsi yang bisa didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar. Dan kata lain, fungsi aljabar itu merupakan ekspresi aljabar dengan menggunakan sejumlah suku terbatas yang dihubungkan oleh operasi aljabar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta operasi yang lainnya. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan pada PPT. Ya, untuk contoh fungsi aljabar itu ada banyak sekali. Yang terpenting adalah bahwa fungsi aljabar itu terdiri dari suku-suku yang terbatas dan dihubungkan oleh berbagai operasi aljabar. Contoh fungsi aljabar yang pertama yaitu fx sama dengan 4. Ada berapa suku? Ya, jadi ada 1, yaitu suku 4. Untuk yang contoh kedua, yaitu y sama dengan x min 1. Ada berapa suku? Ya, ada 2, yaitu x dan 1 dihubungkan oleh operasi pengurangan. Untuk contoh yang ketiga, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Ini ada 1 suku, yaitu x kuadrat. Untuk contoh keempat, ada fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi x ditambah 5. Contoh yang kelima yaitu fx sama dengan x plus 1 dikali x min 1. Contoh keenam adalah y sama dengan x plus 3 pangkat 4 dikurangi 2. Contoh yang ketujuh yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 per x plus 2. Dan ada fungsi-fungsi aljabar yang lainnya. Untuk selanjutnya, kita membahas turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar itu disimbolkan dengan f aksen x atau y
Y aksen. Jadi turunan fungsi aljabar itu merupakan turunan dari fungsi aljabar. Atau dengan kata lain, turunan dari fx atau y. Contoh, jika ada fungsi aljabar fx sama dengan 4, maka f aksen x-nya sama dengan, ada yang bisa menjawab? Ya, jadi f aksen x-nya adalah 0. Untuk contoh kedua, y sama dengan x min 1, y aksennya berapa? Untuk yang ketiga, 4, 5, dan seterusnya, nanti kalian bisa mencobanya sendiri. Dengan setelah mengetahui cara menyelesaikan turunan fungsi aljabar dengan limit fungsi ataupun dengan menggunakan aturan turunan. Terserah kalian akan menyelesaikannya dengan yang mana. Kemudian kita akan membahas tentang penyelesaian turunan fungsi aljabar dengan menggunakan limit fungsi. Kita akan belajar ini. Jadi, cara menyelesaikan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan limit fungsi itu menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit f x plus delta x dikurangi fx per delta x, di mana delta x mendekati 0. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu carilah turunan dari fx sama dengan x kuadrat. Maka dengan cara menggunakan limit fungsi, kita cari dulu fx plus delta x-nya berapa, lalu fx-nya berapa, nanti dikurangi terus per delta x. Rumusnya ini f aksen x sama dengan limit fx plus delta x min fx per delta x untuk delta x mendekati 0. Untuk fx plus delta x, berarti x plus delta x-nya disubstitusikan ke x kuadrat. Jadinya x plus delta x kuadrat. Untuk fx-nya berarti x kuadrat. Berarti dengan rumus ini, jadinya x plus delta x kuadrat dikurangi x kuadrat per delta x. Untuk delta x mendekati 0. Lalu kita jabarkan bentuk kuadrat ini menjadi x kuadrat plus 2x delta x ditambah delta x kuadrat. Setelah kita operasikan, ternyata menjadi 2x delta x ditambah delta x kuadrat per delta x. Ini merupakan bentuk 0 per 0, jadi kita tidak bisa langsung mensubstitusikan delta x sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Jadi kita harus mengalihkannya dengan sekawannya. Sekawan dari delta x adalah delta x per delta x. Kalau dikalikan, jadi ini 2x kali delta x dikali delta x, jadinya 2x delta x kuadrat. Ditambah delta x kuadrat kalau dikali delta x, berarti pangkatnya bertambah 1 menjadi delta x pangkat 3. Untuk delta x dikali delta x, hasilnya delta x kuadrat. Lalu kita bagi kedua suku ini dengan delta x kuadrat. Kalau 2x delta x kuadrat dibagi delta x kuadrat menjadi 2x. Delta x pangkat 3 dibagi delta x kuadrat, hasilnya delta x. Barulah kita bisa mensubstitusikan delta x sama dengan 0 ke bentuk 2x plus delta x menjadi 2x saja. Jadi turunan dari fx sama dengan x kuadrat adalah 2x. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu jika derajat dari fungsi aljabarnya sangat tinggi, apakah masih bisa dijangkau dengan menggunakan limit fungsi? Coba kita cek bersama. Kalau fx sama dengan x pangkat 50 ditambah 2x pangkat 10 dikurangi 2, itu
kita cari turunannya dengan rumus limit, maka kita akan sangat kesusahan. Karena kalau kita menjabarkan fx plus delta x ke dalam persamaan fx ini, maka akan dibutuhkan waktu yang sangat panjang dan susah. Untuk itu, cara limit ini dengan menggunakan limit fungsi ini kurang efektif dan membutuhkan strategi aljabar tertentu. Sehingga lebih baik kita menggunakan aturan aljabar yang akan dibahas pada pembahasan setelah ini ya. Untuk subbab materi yang kedua adalah kita belajar tentang penyelesaian turunan fungsi aljabar dengan menggunakan aturan turunan. Cara dengan menggunakan aturan turunan adalah cara yang sering kita pakai dalam mencari turunan fungsi aljabar karena dinilai lebih efektif. Namun kita harus teliti dalam menentukan aturan apa yang digunakan dan kita harus terampil dalam menjabarkannya ya. Untuk ditemukan turunan dari fungsi aljabar. Jadi aturan turunan fungsi aljabar itu banyak sekali, namun di sini saya memberikan beberapa contohnya. Untuk contoh yang pertama yaitu jika ada fungsi aljabar bentuknya fx sama dengan ax pangkat n untuk n bilangan asli dan a suatu bilangan real, maka aturan turunannya adalah f aksen x sama dengan a n x pangkat n kurangi 1. Karena kalau kita menggunakan konsep limit, maka kita harus menggunakan binomial Newton dan membutuhkan waktu yang panjang sehingga ditemukan f aksen x sama dengan a n x pangkat n min 1. Lalu, aturan yang kedua yaitu jika ada fungsi aljabar fx sama dengan ux ditambah vx dengan u aksen x dan f aksen x-nya ada. Ini dalam fungsi aljabar fx sama dengan ux ditambah vx, ini berarti ada dua fungsi aljabar yaitu fungsi ux dan fungsi vx. Jadi turunan dari bentuk ini adalah f aksen x sama dengan u aksen x ditambah v aksen x. Jadi hasilnya adalah penjumlahan dari turunan kedua fungsi, yaitu fungsi ux dan fungsi vx. Nah, selain dua aturan turunan di atas, kita ketahui aturan turunan ada dalam tabel aturan turunan 7.1. Bisa disimak ya, bisa diperhatikan. Misalkan FUV adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan di interval 1. A bilangan real dapat diturunkan, maka kalau ada fx sama dengan a, berarti a-nya adalah suatu konstanta, yaitu berupa bilangan real. Maka, berapapun bilangan realnya, pasti turunannya adalah 0, karena tidak ada variabel x-nya. Lalu, apabila fungsi aljabarnya bentuknya fx sama dengan ax, ini a-nya berupa koefisien dan x adalah variabelnya, maka turunannya adalah a, yaitu konstanta itu. Untuk fx sama dengan ax pangkat n, turunannya adalah nax pangkat n min 1. Untuk fx sama dengan a kali u kali a kali ux, suatu konstanta dikalikan suatu fungsi aljabar, maka turunannya adalah a dikali turunan dari ux. Untuk fx sama dengan ux plus atau dikurangi vx, maka turunannya adalah u aksen x ditambah atau dikurangi v aksen x. Maksudnya adalah kalau
fx sama dengan ux plus vx, maka turunannya u aksen x ditambah v aksen x. Kalau vx sama dengan ux dikurangi vx, maka turunannya adalah u aksen x dikurangi v aksen x. Untuk bentuk yang keenam, yaitu fx sama dengan ux kali vx, maka turunannya adalah u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Untuk fx sama dengan, kalau dua fungsi yaitu dibagi, yaitu atau bentuk pembagian dua fungsi, yaitu fungsi ux dan fungsi vx, maka hasil turunannya adalah u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x dibagi vx kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal. Bagaimana cara menurunkan fungsi aljabar dengan menggunakan aturan turunan. Untuk mencari turunan dari fx sama dengan x kuadrat, maka ini kan bentuk fx sama dengan ax pangkat n, berarti turunannya n kali a kali x pangkat n min 1. Berarti kita kalikan 2 kali 1 dikali x pangkat 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 2x. Lebih mudah kan daripada menggunakan limit fungsi yang tadi itu? Lalu untuk contoh yang kedua, yaitu carilah turunan dari fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikali x dikurangi 2. Ini adalah bentuk fungsi aljabar fx sama dengan ux dikali vx. Jadi kita dalam menyelesaikannya harus diidentifikasi dulu mana yang ux dan mana yang vx. Lalu dicari turunan kedua-duanya. Untuk ux yaitu x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3. Untuk vx-nya adalah x dikurangi 2. Kita cari u aksen x-nya dengan aturan yang ada. Kita cari vx aksennya dengan aturan yang ada. Lalu kita substitusikan saja pada aturan turunan. Kalau bentuknya fx sama dengan x kali vx, berarti turunannya adalah v aksen x sama dengan ux dikali v aksen x ditambah u aksen x ditambah vx. Ux-nya ini. V aksen x-nya adalah ini, 1. Lalu ditambah u aksen x-nya adalah 5x pangkat 4 ditambah 6x kuadrat. Untuk vx-nya adalah x min 2. Kalian jabarkan saja, kalian operasikan saja, hingga ditemukan yang sudah sederhana. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Jadi, setelah mempelajari penyelesaian turunan fungsi aljabar dengan menggunakan dua cara yang tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Lebih mudah menggunakan limit fungsi atau aturan turunan? Ya, ternyata lebih efektif dengan menggunakan aturan turunan. Yang terpenting harus teliti dan dalam mengidentifikasi aturan turunan mana yang digunakan dan harus jeli dalam menjabarkannya. Meskipun boleh sih menggunakan limit fungsi atau kalian ingin menggunakan aturan turunan, itu boleh saja. Untuk pembahasan yang terakhir adalah menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Jadi, turunan fungsi aljabar itu bisa digunakan untuk mencari gradien dari garis singgung suatu kurva. Contohnya dalam latihan 7.4 dalam buku Sekolah Elektronik yang saya screenshot. Ini tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat dibagi x min 1, akar x min 1 di titik P 2,4. Ada 3 langkah dalam penyelesaiannya. Ini merupakan alternatif penyelesaian. Ada cara lain juga. Untuk cara yang pertama ini,
Langkah pertamanya adalah menemukan titik singgung. Jadi misalkan dari titik P 2,4 ini X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 4. Substitusikan ke fungsi aljabar garis singgungnya, ke fx sama dengan x kuadrat per akar x min 1, sehingga dihasilkan 4. Nah, 4 ini terdapat di itu sama dengan Y1 sama dengan 4. Jadi, titik P ini berada pada kurva. Setelah itu, langkah kedua adalah mencari gradiennya. Cara mencari gradiennya itu dengan menentukan turunan pertama dari fungsi kurvanya itu, yang tadi yang fx sama dengan x kuadrat per akar x min 1. Kita identifikasi ux-nya berarti x kuadrat, u aksennya apa, kalian cari. Lalu untuk vx-nya berarti akar x min 1. Ini adalah bentuk pembagian dua fungsi ya, di mana fx sama dengan ux dibagi vx. Lalu kalian cari f aksen x sama dengan berapa. Lalu langkah yang ketiga yaitu menemukan persamaan garis singgungnya. Tadi kan gradiennya sudah diketahui, sudah ditemukan, yaitu f aksen x-nya apa. Nanti kalian cari sendiri ya. Lalu kita cari persamaan garis singgungnya itu dengan mensubstitusikan dengan rumus y dikurangi y1 sama dengan m, itu ini gradien, atau f aksen x dikali x dikurangi x1. Terima kasih dan tetap semangat. Jadi itu ya pembahasan materi pada hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan kalian cari sumber referensi, kalian belajar mandiri di rumah, kalian pelajari dari sumber-sumber internet tentang turunan fungsi aljabar. Lalu, kalian kerjakan tugas yang saya berikan. Nanti, masing-masing individu mengumpulkan tugas itu ke email saya, yaitu fatimatuzahro@gmail.com. Tugasnya adalah saya share nanti di WhatsApp group. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk selanjutnya, nanti kalian pelajari materi pertemuan besok, yaitu tentang aplikasi turunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.